Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil laporan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK yang berjudul Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Rekomendasi Warna. Saya di sini tidak sendirian, saya dengan anggota, saya sendiri Muhammad Rizalul Awal, kemudian ada teman saya Muhammad Asraf Jundullah Rifai, kemudian yang terakhir ada Arijal Firmansyah. Lanjut, untuk latar belakang, di sini aplikasi sistem pendukung keputusan kesulitan dalam memilih kombinasi warna yang sesuai di dalam desain visual bukan hanya soal teknis, tetapi juga memiliki dampak pada efektivitas komunikasi visual dan daya tarik pengguna. Batasan waktu dan sumber daya yang terbatas sering menjadi rintangan bagi desainer untuk menciptakan kombinasi warna yang seimbang dan estetis. Dalam konteks pertumbuhan industri desain grafis yang pesat, tuntutan untuk desain yang unik semakin meningkat, menimbulkan tantangan baru dalam memenuhi harapan pasar yang terus berkembang. Aplikasi SPK atau sistem pendukung keputusan yang direncanakan untuk memberikan rekomendasi kombinasi warna hadir sebagai solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data, aplikasi ini mampu mengolah informasi secara cepat, mencakup preferensi pengguna, tren desain terkini, dan prinsip-prinsip desain yang mendasar. Keunggulan aplikasi ini terletak pada kemampuannya memberikan rekomendasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan karakteristik khusus untuk suatu proyek, meningkatkan efisiensi dan kualitas desain secara bersamaan. Selain itu, aplikasi ini memberikan peluang bagi pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip desain warna. Melalui interaksi dengan rekomendasi yang diberikan, pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip desain warna dan mengembangkan pandangan mereka terhadap kombinasi warna yang efektif dan serasi. Oleh karena itu, aplikasi sistem pendukung keputusan ini merekomendasikan kombinasi warna bukan hanya merupakan alat praktis, tetapi juga sarana untuk pendidikan dan pemberdayaan di dalam dunia desain grafis yang terus berkembang. Dengan menggabungkan teknologi dan desain, aplikasi ini berpotensi menjadi pendorong kemajuan dalam ranah desain visual di masa mendatang. Lanjut, bagian definisi masalah. Latar belakang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan rekomendasi warna termasuk dalam semi terstruktur, karena keputusan tersebut gabungan dari bagian terstruktur dan tidak terstruktur, yang hasil akhir masih bisa berpengaruh dengan keputusan manusia atau si user, dan tidak harus selalu pada hasil keluaran keputusan sistem. Dalam pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan rekomendasi warna, masalah utamanya timbul dari sifat semi terstruktur dari keputusan tersebut. Keputusan ini melibatkan elemen terstruktur seperti analisis data dan tren warna yang dapat diolah secara sistematis, namun juga melibatkan elemen tidak terstruktur yang terkait dengan preferensi dan penilaian estetika yang bersifat subjektif, yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan pengguna atau desainer. Sehingga tantangan utamanya adalah menciptakan sebuah sistem yang dapat menggabungkan dengan seimbang logika berbasis data dan fleksibilitas terhadap keputusan manusia. Selain itu, hasil akhir dari rekomendasi warna yang dihasilkan oleh sistem tidak harus selalu dianggap sebagai keputusan final. Sebaliknya, rekomendasi tersebut perlu dapat dipertimbangkan kembali dan disesuaikan oleh pengguna atau desainer. Dengan kata lain, proyek ini harus memiliki kemampuan untuk memberikan solusi yang tidak hanya efisien secara teknis dalam memberikan rekomendasi warna, tapi juga mampu beradaptasi dengan keputusan manusia. Oleh karena itu, proyek ini perlu memperhatikan interaksi dinamis antara keputusan yang terstruktur dan tidak terstruktur, serta fleksibilitas dalam berinteraksi dengan pengguna. Lanjut, di sini ada tahapan pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan yang kami telah buat. Yang pertama ini adalah model keputusan sekaligus dengan flowchart-nya. Di sini dalam bentuk model keputusan itu ada berupa inputan atau masukan. Yang pertama itu ada kebutuhan kombinasi warna, dan yang kedua itu gambar dari user. Di sini ada proses keputusan kombinasi warna dari kebutuhan warna user. Itu yang pertama,
diidentifikasi kebutuhan kombinasi warna dulu, kemudian yang kedua itu diproses informasi warna yang terdapat, kemudian yang ketiga itu proses pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian di sini ada proses keputusan kombinasi warna yang diinput dari gambar. Sama seperti halnya warna, di sini diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian diproses informasi warna apa saja, kemudian yang terakhir itu proses pengambilan keputusan oleh sistem, sehingga menghasilkan output atau keluaran kombinasi warna. Lalu lanjut, di bawah ada flowchart. Oke ya, di sini ada flowchart kombinasi warna dari inputan warna yang diawali oleh menginput warna dan diakhiri dengan menampilkan hasil keputusan. Lanjut, di bawah ada flowchart untuk inputan dari gambar. Jadi, user menginput gambar, kemudian diproses dan menghasilkan hasil keputusan oleh sistem. Lanjut, di sini ada basis pengetahuan. Yang pertama itu kebutuhan pengguna, itu berupa inputan, kebutuhan kombinasi warna dari pengguna, dan gambar yang diinput oleh pengguna. Kemudian, proses identifikasi yang diinput oleh user tadi. Maka, sistem akan mengidentifikasi kebutuhan kombinasi warna apa yang diinput oleh pengguna. Kemudian akan diproses informasi warna dari hasil inputan user. Kemudian proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan rekomendasi kombinasi warna oleh sistem. Jadi sistem akan menghasilkan hasil proses informasi warna sehingga menghasilkan rekomendasi warna untuk pengguna. Sama halnya seperti warna, gambar di sini juga akan diproses melalui informasi warna dan menghasilkan keluaran yang sama, yaitu rekomendasi kombinasi warna dari sistem. Oke, lanjut di sini untuk model proses atau proses bisnis akan dijelaskan oleh teman saya Arijal Firmansyah. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada proses bisnis dari flowchart yang udah kami jelaskan tadi di atas, yaitu kombinasi warna dan inputan gambar. Jadi yang pertama saya jelaskan tentang proses bisnis inputan warna dulu. Di sini ada user dan sistem yang berperan penting di dalam aplikasi kami. User pertama akan mulai start dari user, kemudian user menginputkan warna. Kemudian sistem akan menerima masukan inputan dari user di proses identifikasi warna. Kemudian warna yang diinputkan oleh user ini jelas atau tidak, maksudnya itu ada atau tidak. Jika ada maka dia akan lanjut. Jika tidak dia akan mengulang lagi ke proses inputan. Selanjutnya jika iya, sistem akan menampilkan hasil keputusan kombinasi warna. Terus user akan menerima hasil kombinasi. Di sini ada karena di sini kombinasi berarti ada dua warna yang diinputkan oleh user nantinya. Terus lanjut ke flowchart yang kombinasi warna dari gambar. Di sini sama seperti flowchart inputan warna, gambar juga dimulai oleh user. Jadi user menginputkan gambar yang kemudian sistem akan mengidentifikasi warna pada gambar tersebut. Kemudian di gambar itu kelihatan jelas atau tidak. Jika iya maka lanjut. Sistem akan memproses identifikasi warna, kemudian akan menampilkan hasil keputusan kombinasi warna yang dihasilkan oleh gambar tersebut. Kemudian user akan menerima kombinasi warna. Selanjutnya di sini ada saya jelaskan desain basis datanya. Di sini selain di dalam bagian user dan sistem tersebut ada tabel user. Di sini kita ada ID user juga, ada identifikasi pengguna dulu. Terus kombinasi warna kebutuhan. Jadi user itu pasti punya warna yang ingin dikombinasikan. Terus ada ID gambar karena user juga menginputkan gambar. Selanjutnya ada tabel informasi warna. Jadi kita kan ada terbagi menjadi dua, yaitu ada inputan langsung warna dan inputan langsung input gambar. Jadi di sini ada tabel warna dan ada tabel gambar biar agak lebih jelas. Jadi di sini ada ID informasi, maksudnya itu ID warna yang diinputkan oleh user.
sebagai primary key, kemudian ada ID user sebagai foreign key-nya. Terus nanti akan melalui proses identifikasi, proses informasi warna, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tabel input gambar. Di sini sama seperti halnya input warna. Jadi di sini yang menjadi hal pentingnya itu ID gambar. Kemudian akan melalui proses identifikasi, kemudian akan proses informasi warna dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tabel kombinasi keluaran. Jadi keluarannya itu kemudian akan direkomendasikan dalam bentuk warna. Di sini ada relasi database yang kami relasikan di sini. Jadi user menginputkan, kemudian dia menginputkan warna atau menginputkan gambar, kemudian teridentifikasi, kemudian warna akan dikombinasi dan mengeluarkan luaran yang akan diterima user nantinya dan dalam bentuk rekomendasi kombinasi warna. Oke, baik, itu saja. Mungkin desain antarmukanya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Asraf Jundullah. Baik. Berikut ini adalah desain antarmuka dari kami. Ada menu home, ada prediksi color, prediksi image. Next. Ada detail, ada my color add, my color edit. Gambaran deskripsi sistem secara umum. Berikut adalah gambaran deskripsi sistem secara umum mengenai aplikasi tersebut. Yang pertama, ada tujuan aplikasi. Membantu user agar dapat memilih warna dengan mudah dengan aplikasi sistem pendukung keputusan. Menghasilkan keputusan kombinasi warna oleh sistem aplikasi. Yang kedua, fitur utama. Memberikan rekomendasi warna yang akurat dan terlihat cocok dalam satu warna dengan warna lainnya. Memberikan keputusan rekomendasi warna dari inputan warna yang diinginkan user. Menyimpan kombinasi warna yang dapat dibuat oleh user secara individual tanpa adanya hubungan dengan keputusan sistem. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Pemilihan kriteria antarmuka atau intuitif untuk pengguna agar dapat dengan mudah memilih kriteria yang bisa dikombinasikan dengan warna yang lebih bagus dan menarik buat dilihat. Hasil rekomendasi menampilkan hasil rekomendasi warna beserta informasi terkait seperti kombinasi warna, titel, dan deskripsi. Kesimpulan, aplikasi sistem pendukung keputusan digunakan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan dari segi masalah apapun. Aplikasi pemilihan rekomendasi warna merupakan salah satu dari aplikasi sistem pendukung keputusan yang menggunakan algoritma tertentu untuk membantu proses penghasil keputusan yang akan diberikan kepada pengguna. Informasi keputusan tidak seharus berhasil dari sistem, tetapi bisa dilakukan oleh user. Maka dari itu, sistem pendukung keputusan ini termasuk dalam semi struktur. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.